Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo guys, Irfan di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan video yang kemarin, yaitu tentang penelusuran informasi ilmiah. Kita akan mencoba berbagai layanan-layanan digital. Yang pertama adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat Perpusnas. Seperti di awal kita sampaikan, nah Perpusnas itu menyediakan laman e-resources yang bisa kita akses. Perpusnas melanggan sumber-sumber ilmiah yang bersifat closed access, sehingga kita bisa mengakses dengan syarat kita harus mendaftar menjadi anggota Perpusnas. Cara mendaftarnya mudah sekali. Langkah yang pertama, lakukan pendaftaran sebagai anggota Perpusnas melalui https://keanggotaan.perpusnas.id. Nah, setelah itu nanti kita diminta untuk mengisi data, mengisi form. Dari form itu kemudian ada pemberitahuan atau konfirmasi melalui email. Jika kita diterima sebagai anggota, kita akan mendapatkan nomor anggota. Nah, setelah Anda mendapat nomor anggota, kemudian Anda coba login ke e-resources Perpusnas. Nah, berikut tampilan dari e-Perpusnas. Ketika kita menjadi anggota, kita bisa mengakses melalui laman e-resources Perpusnas. Kita scroll ke bawah, kita bisa mengakses berbagai layanan yang telah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Kita coba salah satu, misalnya Taylor & Francis. Nah, di sini akan terlihat di URL-nya adalah tautan e-resources. Artinya ketika kita mengakses di sini, maka kita teridentifikasi sebagai anggota Perpusnas. Kemudian kita coba cari misalnya online learning. Ketika kita mencoba menggunakan keyword online learning, maka akan muncul berbagai buku, jurnal, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa coba salah satu akses, ya. Misalnya yang pertama, apakah ini juga menjadi layanan yang telah dilanggan oleh Perpusnas? Oh, ternyata kita lihat di samping kiri menandakan bahwa kita tidak bisa mengakses secara full text. Ternyata institusi kita atau Perpusnas hanya melanggan konten-konten tertentu. Dari sini kita bisa melihat business model yaitu closed access, tapi juga ada yang open access. Selanjutnya adalah LIPI. Nah, LIPI sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dia juga mempunyai laman rin.lipi.go.id. Kemudian kita ketikkan pembelajaran daring. Selanjutnya juga ada lipi.go.id publikasi. Ini juga merupakan layanan yang diberikan LIPI untuk mengakses publikasi-publikasi. Nah, pada laman publikasi penelitiannya LIPI, kita tinggal ketik kata kunci atau topik yang kita inginkan. Coba klik salah satu, yaitu aktivitas penggunaan media sosial Padlet, ya. Di sini kita bisa melihat ada yang tersedia abstrak, kemudian ternyata tidak ada layanan untuk downloadnya. Nah, kita coba lagi salah satu publikasi yang berjudul pengelolaan data penelitian pada repositori pengetahuan di perpustakaan khusus lembaga pemerintah dan kementerian. Di sini juga disajikan abstrak, penulisnya, kemudian terbitnya di mana, media pustakawan, SBN-nya sudah jelas, nomor arsipnya, kemudian bisa di-download. Nah, ternyata error. Kita lanjutkan ke repository. Nah, repository sendiri itu merupakan tempat media penyimpanan segala bentuk karya ilmiah atau perangkat pembelajaran para akademisi di perguruan tinggi. Ini seperti layanan cloud storage. Jadi repository itu milik satu institusi. Nah, caranya sederhana. Pada browser kalian ketik repository plus nama institusi. Contoh misalnya repository UIN Antasari, repository UIN Malang, repository UIN Jakarta, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan e-thesis atau digital library. Nah, e-thesis atau DigiLab ini merupakan kumpulan publikasi, skripsi, tesis, disertasi mahasiswa di satu perguruan tinggi. Biasanya juga ada yang full akses, tapi juga ada sebagian yang hanya bisa akses di bab-bab tertentu. Caranya juga sangat mudah, ketik di search engine, terus e-thesis plus nama institusi yang ingin dicari, dan ini adalah salah satu tampilan e-thesis yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Oke, kita lanjutkan dengan jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini merupakan publikasi atau diseminasi hasil riset melalui proses peer review. Peer review itu adalah proses penelaahan oleh ahli sebagai media komunikasi ilmiah pada kajian atau bidang ilmu tertentu. Jadi bagi kalian mahasiswa PGMI misalnya ingin mencari topik tentang pendidikan guru di sekolah dasar atau MI, maka carilah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan fokus dan skopnya pendidikan dasar di SDMI. Jurnal ilmiah yang baik itu dikategorikan terakreditasi nasional mulai dari peringkat 1 sampai dengan 6. Peringkat tertinggi adalah peringkat 1 dan peringkat terendah adalah peringkat ke-6. Sedangkan untuk dunia internasional disebut bereputasi internasional, seperti jurnal-jurnal yang hari ini terindeks Scopus dan WOS. Jadi di jurnal ilmiah itu ada yang namanya publisher, Taylor and Francis, Emerald, Springer. Kemudian juga ada agregator database. Agregator database adalah dia memberi lisensi kepada para publisher seperti ProQuest, EBSCO, Gale, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang indexing seperti Garuda, Morarev, Scopus, WOS, DOAJ, dan sebagainya. Kemudian juga ada buku misalnya seperti doabooks.org, LabGen, Google Book, Bookvi, Flybooks ya. Kemudian juga skripsi, tesis, dan disertasi ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengakses ya. Yang pertama tadi Taylor ya, Taylor misalnya kita cari online learning. Nah, di sini juga kita bisa memanfaatkan filter yang disediakan oleh Taylor, yaitu memilih apakah ditampilkan yang full access saja atau open access. Nah, coba kita pilih yang full access ya, yang pasti full access misalnya. Nah, ini ada tulisan free access. Nah, di samping kanan ini ada tulisan free access, kita bisa download full text. Sementara yang ada tanda kuning ini open access. Coba kita coba open access ini, apakah bisa kita download atau sebaliknya. Kita coba download yang open access dan ternyata bisa kita download. Nah, ini kita bisa download dan kita bisa full access. Kemudian kita lanjut ke Emerald. Oke, kita coba lagi online learning. Oke, ini juga bisa kita akses. Nah, di sini juga ada pilihan. Jadi pilihannya apakah yang full access atau yang open access. Coba kita klik yang open access saja. Oke, sekarang kita lihat ini bisa di-download semua. Ini juga bisa di-download. Nah. Oke, sekarang kita sudah mencoba Emerald. Kemudian kita cari ke ini juga ProQuest. Nah, ProQuest teman-teman bisa mengakses di sini. Ada EBSCO, ada Morarev, ada Garuda, ada Scopus, ini WOS, dan DOAJ. Nah, ini DOAJ. Teman-teman bisa akses di sini. Jurnal artikel ini semuanya free ya. Cinta. Nah, teman-teman bisa menelusuri jurnal ilmiah yang telah terakreditasi nasional. Kemudian ada open access book, jadi DOAB, Directory of Open Access Books. Teman-teman bisa juga mencari beberapa buku di sini yang ini semuanya adalah open access atau gratis ya. Ini ada semuanya yang open access. Terus yang tadi White Roses, kemudian ada Ohio Link, ada NDLTD, ada Networked Digital Library of Thesis and Dissertation. Jadi di sini teman-teman juga bisa mencoba dan mengaksesnya. Kemudian ada Open Access Thesis and Dissertation. Ini juga bisa dicoba. Terus selanjutnya ada ResearchGate, mengharuskan kita registrasi dulu, mendaftar, baru bisa kita akses. Terus ada The Conversation. Jadi The Conversation ini adalah media yang secara spesifik konten-kontennya banyak berkaitan dengan riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti atau akademisi. Kemudian ada British Library. Nah, ini ethos tadi. Terus ada Australian Thesis, .euro ya, .europe. Ini juga kumpulan tesis. Ada banyak sumber ilmiah online
yang dapat kita manfaatkan untuk kepentingan studi. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan dapat memantik teman-teman untuk. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.